Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua Sadulur Umi Erlis yang sama-sama kita hormati, Bapak Pembina Bang Cecep juga yang sama-sama kita hormati, bendahara kita Ibu D, sekretaris kita, anggota, dan wabil khusus untuk Aden Sony yang ganteng ini. Insya Allah. Juga ada bidadari surgaku Umi Ida, alhamdulillah. Ada ibunda Mak Hajah Eha, juga alhamdulillah. Ada seseorang yang pernah merawat, mengurus Umi Ida, Bi Ade, hadir, ya. Ini kalau ke Cibatu selalu beliau ada di sana. Juga ada dulu murid, tapi sekarang jadi guru di Puntin, Kepala TK TPA I'anatul Atfal Kampung Parakan Telu Cibatu Garut, didamping oleh AIS, ya sama-sama dari Parakan Telu, dalam rangka tahniah bergembira dengan menyambut kedatangan bulan Ramadan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Artinya, katakanlah sebab karunia Allah, sebab rahmat Allah, oleh karena itu maka bergembiralah. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan alumni Madrasah Aliyah Negeri yang tergabung di Sadulur angkatan 88. Bahkan ada yang di luar jurusan, tetapi sama-sama man. Kita bahagia, saling sapa, saling tegur. Ebut udah sehat, alhamdulillah. Mak udah sehat. Asep sehat, sehat. Baru saja mijit Abah sejam setengah, alhamdulillah. Abah datang ke markas langsung di video. Bah makan bah, langsung disuruh makan. Merlis bager pisan kerjulis teh. Amin. Ya, dan Sony yang tidak pernah putus sutino ini selalu ada walaupun lambat. Mama Ai dari Bandung kutuk langsung nyanyi. Ya, Kang EO WA hampura abi mah tuh da disuk-suk ti dung-dung nyari duit teh da kabeh nyari duit. Tapi dimaklum, gak bisa kita maksa ya. Aam gitu juga. Tapi alhamdulillah hari ini kumpul sebagian besar. Yang gak kumpul bukan tidak mau kumpul, karena ada kesibukan. Bahkan ada salam dari MDA Jakarta. Waalaikumsalam. Umi Hajah Betty, dari Umi Hajah Suryani, dari Hajah Nur Aska Gilman di Hongkong asal Kendal, dari Om Dadan, Bang Dadan, Haji Dadan, ya, dari siapa lagi? Hajah Tri Arini juga yang pernah datang waktu acara di Kiara Kuda. Juga ada dari Teh Nina, alumni Umroh Aliyah. Banyak sekali yang menitipkan salam kepada Sadulur. Lihatnya senang, ya, ada lagu, ada ceramah, ada senam, ada makanan,
dan lain-lain. Dan pembengkakan ya. Nah, kembali kita senang. Boleh nggak bergembira? Boleh. Karena di sini positif, nambah persaudaraan, nambah kekerabatan, memperkuat silaturahim, mempertegas ukhuwah, falyafrahu, becik weruh sira kabeh, boleh kita bergembira. Ya, memperkuat iman, memperkuat persaudaraan, itu kan ajaran Islam, itu kan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam tahniyah menyambut Ramadan, tarhib Ramadan, kata Umi Erlis, dalam rangka sekalian menyambut bulan Ramadan, gembira kita karena Allah kembali mempertemukan kembali dengan kita di bulan Sya'ban, tanggal 20-an kalau tidak salah ya. 20 Sya'ban 1442, tinggal 10 hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Gembira, boleh. Gembiranya atas dasar apa? Atas dasar iman. Untuk apa? Untuk kembali berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini adalah rahmat Allah. Ini adalah karunia Allah. Sebab karunia Allah, sebab rahmat Allah, fabidalika, maka mengkono madkur nu disebut itu tadi, yang disebut itu falyaprohu, boleh kita bergembira. Ya. Sebagian ada yang sudah punya cucu, gembira naik pangkat jadi aki dengan nenek. Iya, maksudnya kan itu. Gembira, boleh nggak gembira? Boleh. Kenapa? Karena diberikan cucu, dulu anak, sekarang cucu, sama-sama karunia dan rahmat Allah. Falyafrahu, boleh kita bergembira. Maka sebagian syukuran-syukuran itu adalah falyafrahu. Selesai bangun rumah, undang ustadz, undang jamaah syukuran, falyafrahu eta teh. Iya, nyunatan anak selesai, khitan ngundang, datang falyafrahu, berangkat haji ngundang falyafrahu. Ya, kemudian syukuran-syukuran yang lainnya eta teh dalam rangka falyafrahu, bergembira karena karunia dan rahmat Allah, disertakan gening bagi-bagi rezeki, disertakan gening dengan sedekah, disertakan dengan infak, luar biasa. Luar biasa. Nah, maka ketika Allah memberikan kesempatan lagi kepada kita untuk kita kembali bertemu dengan Ramadan, falyafrahu, bergembiralah. Nah, sekarang acara bergembiranya itu benten-benten di negara teh. Di Saudi cukup ku ngadoa, dari riungan mah tidak boleh. Dan bukan budayanya, di sana nggak ada. Selesai bangun rumah ngundang ustadz, nggak ada. Lah ustadznya gajinya 100 juta, ngapain nyari amplop yang 100.000? Jadi beda budaya di sana. Kenapa? Ustadz dari gaji negara. Di Indonesia lain cerita. Jadi pegawai Depak. Maka lahirlah budaya-budaya Indonesia yang berbeda dengan budaya Saudi Arabia. Kenapa? Gak terlepas dari masuknya Islam di Samudra Pasai dulu di Aceh. Betul. Sampai ke Jawa, melahirkanlah para wali. Asimilasi, ya, pernikahan dengan setempat, berkembang biak jadi Islam. Itulah yang melahirkan para wali. Itulah yang melahirkan para ulama, ditarik garis keturunan ke atas sampai Ali bin Zainal Abidin. Siapa dia? Putranya Hasan Husain. Hasan Husain saha? Putrana Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib saha? Mantunya Rasulullah dari Sayyidah Fatimah. Jadi ini ada garis turunnya ke atas. Maka Indonesia termasuk yang dianugerahi oleh Allah, di samping negaranya subur, diwarnai dengan makmurnya para ulama. Amin ya Allah. Sampai sekarang bersyukur kita, alhamdulillah. Nah, di Indonesia budayanya lain. Mau Ramadan dulu mah dikira kuda, ayo orang jarah ka uyut, orang bersihan kuburan, boleh nggak? Boleh. Masa kuburan uyut ngejepit ku jukut, incuna harirup kene. Dan kan bukan kuburan kucing. Taruhlah doa nggak boleh, tapi ngebersihin kuburan kan luar biasa. Ini kan uyut kita. Ya betul kan? Betul. Bang Cecep jauh-jauh ke Aceh, emak sakit datang ke sana.
Udah datang sono foto selfie cepret sampai Aceh. Alhamdulillah kita tahu sampai Aceh maksudnya. Iya. Bahkan dulu mah di jalan disapukan biar bersih, pagar dicat, masjid dicat. Kenapa? Mewarnai dengan bahagia itu membersihkan lingkungan juga. Nah kalau lingkungan bersih, indah, dilihatnya juga enak. Pas masuk Ramadan juga enak. Diri kita bersih, diri kita suci dengan saling memaafkan, lebih enak lagi. Salah nggak? Kira-kira nggak salah. Betul. Ini budaya yang ada di Indonesia. Di Saudi nggak ada budaya begituan. Hayu masyarakat, urang sasarangan, ngodok-ngodok, eta solokan anu pinuh ku sampah. Di itu mah di jangkurang doang gitu mah. Betul. Mampet. Iya, ama di tono di situ disuci. Iya. Bala warga sadayana mangga nu araya gerak tak lungsul palura itu saya nyaranak cangkul nyaranak naon urang ngabersihan solokan dan solokan sampah kayak banjir di dia di Arab mah Oh iya kan. enggak ada yang kan enggak selokannya juga bagus permanen beda budaya. Ini di sini kan lain. Bahkan dulu mau bangun madrasah, bangun masjid. Saya yang punya bambunya tuh kebun awi ala bambu halal buat madrasah dulu. Batu disolokan, ngarunya santri teh bolak-balik ngalah batu, ngalah pasir. Da ayeuna mah tuh pasir batunya dikurukup tengkola. Jadi kudu meuli ayeuna mah. Ya, dulu hayang lele, hayang lauk kecil, wahangan di enrin, di naon di partos eta. Di portas. Ya. Akibat di portas wae, beak. Sekarang kudu meuli. Sampai pesen ikan kecil aja katasik baheula di Garut loba. Kamari di tiap kabeakeun ceurik urang teh. Dah hayang eta oleh habis abah kusa-kusa dulu. Keun bae aku kusa dulu mah bae. Gitu. Itu ya. Sekarang nggak ada, harus beli semua karena lingkungan alam sudah rusak, maka cuaca panas terasa sekarang. Ya, dulu jangkurang tekieu-kieu teh indah ayeuna mah lain atuh danun dulung geus galede, geus aki-aki boga incu, nu incung geus rek karawin, geus baruga ieu mah ya padet jadinya. Betul Bang Cece? Betul. Jadi kondisi lain, maka budaya itu akan menentukan setiap negaranya masing-masing. Boleh nggak? Boleh. Asal jangan mempercampurkan antara keimanan dan kemusyrikan. Itu kan patokannya. Nah, jadi dalam rangka menyambut Ramadan, kita bergembira, kita senang, kita lapang dengan harapan semoga Allah memberikan kesehatan, umur ya, bisa bertemu dengan Ramadan, dengan doa. Bahkan dianjurkan mau Ramadan itu seperti ini, kayak sadulur mengadakan pengajian untuk tema menyambut Ramadan supaya kita tuh terbetik, terpecut, termotivasi untuk siap melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka Indonesia kembali mewarnai. Dulu sampai ada nyanyi-nyanyi mau masuk Ramadan tuh supaya barudak seneng. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Yuk sasarangan. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bertahniah, artinya apa? Memberikan kabar gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabas sama wa tughlaqu fihi abwabal jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin fihi lailah
khairum min alfi syahr man harrama khairuha faqad hurima. Artinya apa? Sungguh telah datang kepada kalian Ramadan, bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyebut bulan Ramadan penuh berkah itu Rasulullah. Syahrun mubarak. Kalau di Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Kenapa Al-Quran permulaan diturunkan di bulan Ramadan? Karena mulianya bulan Ramadan. Itu. Jadi kenapa permulaan di Ramadan? Karena Ramadan bulan mulia, menunjukkan mulianya bulan Ramadan. Syahrun mubarak, sehingga pahala wajib dilipat gandakan hatta 70 kali lipat. Di bulan Ramadan itu 70 lipat yang wajib dilipat gandakan. Yang sunnah Allah berikan pahala yang wajib karena keutamaannya bulan Ramadan. Nah, ini perlu diketahui. Saya mah dan geus nyaho, da orang pesantren, orang aliyah. Iya, tetapi tetap motivasi itu harus ada. Masukan itu harus ada. Yang mendorong itu harus ada. Lain. Ditambah ngariung, kumpul bersama, yang jauh yang dekat, ada singkongnya, ada bolunya, ada cirengnya, ada gehunya, ada. Itu kan menjadi kita mewarnai apa? Tambah berkah. Bahkan ke ustad mah air juga 3 mah ustad mah. Ieu teh manis, ieu air putih, air putih oge. Susuna mah teu aya. Nya. Susuna. Mana? Itu apa? Air Bang Cecep buat doa. Oh, buyuk air Bang Cecep buat doa. Iya, buat doa. Luar biasa. Ya, jadi ini satu hal yang kata Nabi, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. 2 tahun yang lalu mulai ada isu, nggak usah ngomong-ngomong bulan suci Ramadan, nggak ada dalilnya bulan suci Ramadan. Udah bulan Ramadan aja, itu tambah-tambah gawe mikirin sesuatu hal yang bikin kita pusing. Ya nggak usah lah, mau syahrul bulan Ramadan, mau pakai suci, dah Allah menyebut bulan keberkahan. Betul. Jadi nggak usah diperkontrakan yang begitu. Syahrul mubarak. Siapa yang bilang syahrul mubarak? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Faradallahu azza wa jalla alaikum. Allah mempardukan kepada kita Bapak Kiai Lebe Mangga Kalebet. Langsung aja ditafsirkan. Hah? Pak Kiai sini Pak Kiai. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi lailah abwabus sama. Allah mempardukan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan dan dibukakan pintu-pintu langit. Waktu berlaku fihi abwabal jahim, ditutupnya pintu-pintu neraka. Waktu dhallu fihi maradatus syayatin, dibelenggunya setan-setan. Fihi laila khairun min alfi syahr, di dalamnya ada 1 bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang mendapatkan kebaikannya, maka Allah akan mengharamkannya ke neraka. Inilah ada hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang berpuasa ikhlas karena Allah, maka insya Allah diharamkan masuk neraka, dihapus dosa-dosanya selama 1 tahun yang lalu. Ini satu. Jadi penting mau nyambut Ramadan itu kita ngumpul, disampaikanlah di situ tentang keutamaan menyambut Ramadan, tentang keagungan bulan Ramadan, syahrul mubarak itu tadi. Yang kedua, tidak hanya kumpul dalam rangka mempersiapkan Ramadan, kita memahami tentang keagungan Ramadan. Yang kedua, tidak ada salahnya. Kata Umi tadi, mohon maaf lahir batin, mau Ramadan sadulur, ketuanya langsung yang minta maaf. Bagus. Jadi kita untuk apa? Silaturahim. Yang dari Tasiknya datang, dari Jakarta datang, dari Cibatu datang, dari Kiara Kuda datang, dari yang punya danau datang, dari yang punya situ Bagenit datang, ya, ngumpul. Untuk apa silaturahim? Ya, nggak ada memang seharus mau Ramadan kumpul terus maaf-maafan. Emang nggak ada.
Itu dalil agamanya nggak ada. Tapi kalau dilakukan bagus nggak? Bagus. Sangat bagus. Apalah artinya puasa, apalah artinya tarawih, tadarus, khotam. Tetapi buntut kejelekan dengan sesama tidak saling memaafkan. Saya izin banget lihat si Ekut udah buntut, udah buntut betekok gitu kan. Siapa tahu hati kita pernah ngomong gitu 1 tahun kemarin ada Ekutnya. Ada udah pulang. Ya kan nggak ada yang tahu hati kita. Yang sebelum Ramadan mah apa-apaan dulu lah. Si Abah Sekut ganteng, cuma hidungnya demes, sayangnya dapet. Mungkin ada yang ngomong gitu di hatinya. Ya mungkin kan bahasanya mungkin. Iya, siapa tahu siapa tua. Siapa tahu siapa tua. Iya. Si Abah kenapa sebenarnya jarang ngomong di grup ya? Si Abah kan mungkin ada yang ngomong gitu. Padahal kita nggak ada kejelekan, nggak ada apa-apa saya. Cuma saya udah bilang nih saya istirahat dulu, tapi bukan berarti mutusin. Gitu. Nah, kan ya tengah acara ya. Nah, lanjut ya, Bah. Abah kemarin waktu di Sadulur di markas, hari kur di Jakarta ke Gorowokan, hari geus ke Barakas ke Daratan. Kan Abah juga ngomongin di hati kita kunaon teh Sadulur teh, hari jauh ke Gorowokan, hari geus deket mending datang ge henteu. Padahal jauh mana dari situ kadinya ke pembangunan daripada dari Pondok Bambu, kan jauh Pondok Bambu. Kenapa yang di Pondok Bambu mampu? Karena niat untuk tetap merukunkan Sadulur, kuat di Sadulur. Setuju. Ya terlepas yang ada izin tidak ada izin ini kan ceramah mah untuk semua. Jangan merasa tersungging. Ceramah memang begini. Tersungging jangan. Artinya maksud itu kan hanya warna retorika dakwah. Artinya siapa tahu dalam 1 tahun ini ada kurang-kurang bagus hubungan. Karena apapun alasannya orang yang rajin tahajud, haji bolak-balik, umroh bolak-balik, tapi kejelekan dipelihara, berantem dipelihara, fitnah orang terus dipelihara, gak ada artinya. Maka Allah pun menyatakan duribat alaihimudillah aina masukifu illa bihablin minallah wa hablin minannas, akan ditimpakan kehinaan di mana saja kalian berada kecuali orang yang melangsungkan hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama. Jadi 2 nilai ini jangan patah salah satunya. Orang rajin ibadah kepada Allah tapi dengan sesama juga harus baik. Betul kan? Kan ada yang akan terusir, tereliminasi dari Garut, Jawa Barat saat mau masuk ke surga, tereliminasi. Kalau bahasa idol mah kunaon tereliminasi, eta pernah nyarekan kasih pulan can minta maaf, eta pernah ngambil barangnya si pulan can minta ridona, eta ngomongkeun dina hatena betakok buleut dina hatena can minta maaf, kan tereliminasi dari surga. Kan anu sok yasinan mah anu sok zikir kan sok sering dibaca ayatnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bil fa'iqul liman yasha wa yu'adzibu may. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah itu akan menampakkan kepada kita dan Allah tahu apa yang terlahir. Wa autuhfuhu, atau yang tersembunyi di hati tadi. Yuhasibkum billah, pasti Allah akan menghisab. Sanajan dina hati betokok banget nih orang jelek amat bakal dihisab. Si Abah Syukur ganteng hidungnya demes dihisab, awas tuh. Hisab tuh. Saat. Enggak tahu. Dihisab. Oh, ayatnya ada. Emang sih Abah Syukur ganteng kasep. Kan dia mah retorika dakwah. Iya. Sampai Abu Bakar As-Siddiq tuh kalau lagi sholat janggutnya basah banget. Kalau baca ayat ini. Kenapa? Karena menerawang jauh ke alam masar. Jangan-jangan dirinya yang akan celaka. Bahkan ketika Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan, semua akan diperhitungkan amal kita. Nangis, kenapa? Jangan-jangan dirinya itu termasuk orang yang jelek hisabnya. Nangis Abu Bakar. Lah kita boro-boro nangis baca ayat itu yang diinget berkat. Dapat berapa ya saya berkat kalau lagi tahlil kan gitu. Ya, dia nyindir ustaz kayak model saya. Boro-boro dapat pahala yang diingetnya. Kemudian enggak berkatnya, amplopnya enggak. Boro-boro, maka pahalanya udah diambil di dunia. Anu ceramah, nu diberi amplop, maka surga. Dan ngus pahalanya di dunia. Maka kalau ceramah jangan diamplokin, duitnya. Langsung aja ya. Langsung aja. Maksudnya, kalau yang mengharapkan materi, udah di dunia. Wala tastaru bi ayati
Samanan, walaupun itu berbeda penafsiran, biasalah di kalangan kita. Tetapi orang yang ikhlas karena Allah, sama-sama membangun konteks untuk sadulur. Abah punya ilmu, kadang punya rezeki, kadang hanya ilmu. Ya inilah kemampuan kita. Teman-teman punya tenaga, punya pikiran, sumbangkan tenaga dan pikiran untuk kemajuan sadulur. Punya ide, ayo. Yang tidak boleh karena takut dihisab nanti, jangan ngomongin di belakang. Itu bang, jangan. Mending jujur aja, terbuka. Kenapa? Kan mau Ramadan kita harus buka-bukaan. Buka kencreng 400.000, alhamdulillah. Itu kan buka-bukaan. Jadi ini yang kedua, kalau gitu apa? Yuk kita silaturahim untuk saling memaafkan menjelang datangnya bulan Ramadan. Yang ketiga yang tidak kalah penting, siapkan fisik kita untuk sehat. Sekarang di Jakarta mah pandemi makin lumayan. Bahkan mudik juga udah di warning. Yang pulang ke Garut 100 juta dendanya. Boro-boro 100 juta, mikir sejuta geliur ayeuna mah tuh daya. Mendingan teu balik kampung. Kalau itu benar dilaksanakan, kita udah punya agenda 3 Syawal di Kadungora. Alumni Auliah mau ngadain acara. Ya terpaksa pending dulu kalau itu berlaku, termasuk ke sadulur. Jangankan sadulur, jangan Auliah. Kak mah agak dipending. Kak Allah. Ya udah memang begitu adanya. Nah, fisik sehat, olahraga bisa di rumah. Maka Abah beli sepeda dari sadulur. Beli aja di lantai 2, walaupun jarang dipakai, diliatin olahraga, ngeliatin sepeda juga olahraga. Olahraga, kan lumayan mata berulang-ulang. Ya fisiknya sehat, kemudian ruhaninya juga sehat, batiniahnya juga sehat. Maka istilah dengan ilmu. Nah ini bagian Kiai Amin, syarat, rukun, puasa ada di sini bagiannya. Gitu ya. Kemudian apalagi yang harus sehat, fisiknya sehat, rohaninya sehat, ilmunya kita pahami lagi tentang puasa untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Jadi dengan warna keutamaan Ramadan, dengan saling memaafkan, siap puasa dengan ilmunya, maka inilah orang yang mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Insya Allah kita mendapat keberkahan. Sakya wae ti abi, mugia manfaat. Da atas aya teman abi anu ganteng, nu kasep nya kamu ngalajenkeun nu sapalihna deui. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih.